Ya, puji Tuhan, selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Bersama saya Darman Sadaci yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, dan saya juga ditemani oleh narasumber kita yang tentunya tidak asing lagi bagi kita. Selamat sore Dr. Andrew. Selamat sore Darmawan. Ya, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, dan kami juga di dalam studio berharap para sahabat kebenaran dalam keadaan sehat selalu dan segala aktivitasnya dapat berjalan dengan baik. Baik, topik pembahasan kita di sore hari ini di episode yang ke-58 yaitu 5 pilar dalam menafsirkan Alkitab. Ini sudah part yang keempat, bagian yang keempat ya. Dan sebelum kita masuk pada pemaparan materi kita di sore hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, bagi para sahabat kebenaran yang memiliki pertanyaan, Anda dapat langsung mengirim pertanyaan Anda melalui kolom komentar Facebook Live pada saat ini, atau langsung berinteraksi dengan kami melalui nomor 081192222313. Baik, untuk menghemat waktu, saya langsung saja persilakan kepada Dr. Andrew. Ya, selamat sore untuk semua pecinta kebenaran, sahabat kebenaran semuanya, dan kita tidak terasa tahu-tahu sudah bagian keempat ya dari topik ini, yaitu seri untuk belajar menafsirkan Alkitab. Dan menafsirkan Alkitab ini, saya harap menjadi suatu kesenangan bagi Anda. Sama seperti bagi saya sangat menikmati membaca firman Tuhan dan menemukan kebenaran-kebenaran di dalamnya. Bahkan setiap kali saya baca Alkitab, walaupun saya sudah baca sebelumnya, ini sudah sesuatu yang sudah sering saya baca, tetapi ketika saya menemukan sesuatu lagi yang baru, itu menjadi sukacita bagi diri saya. Dan Anda juga bisa menafsirkan Alkitab kalau Anda mengetahui metode yang baik, yang benar, dan kalau Anda menggunakan prinsip-prinsip yang logis, yang masuk akal, dan kita melatih diri kita untuk menilai Alkitab ini sesuai dengan logika dan tata cara yang Tuhan inginkan. Dengan demikian, maka kita akan makin bertambah pengetahuan kita dan kemampuan untuk menilai kebenaran. Ya. Oke, jadi dalam 5 bagian ini kita sudah 3 ya sebelumnya ya. Yang pertama itu adalah prinsip pertama, pilar utama, yaitu mengenai kesatuan Alkitab. Di sini tidak ada salah di dalam Alkitab, tidak ada diskrepansi, tidak ada kontradiksi di dalam Alkitab. Seluruhnya dari awal sampai akhir memiliki otoritas yang sama, yaitu otoritas yang absolut. Yang kedua adalah wahyu yang bersifat progresif. Tuhan memberikan wahyunya dengan berbagai cara dan pada waktu yang berbeda-beda, dan menambahkan terus, semakin menyempurnakan, melengkapinya sampai pada suatu titik di mana wahyu tersebut lengkap, ya, sempurna. Kemudian yang ketiga, beberapa minggu yang lalu saya berbicara mengenai dispensasi zaman. Kita mendapatkan bahwa di dalam Alkitab, firman Tuhan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan Tuhannya yang berubah, bukan Tuhannya yang berkembang, tetapi manusia yang berubah. Dan Tuhan berfirman sesuai dengan kondisi manusia. Dan kalau kita menilai firman Tuhan, adanya perubahan itu menjadi tanda bagi kita bahwa zaman sudah berubah. Ya. Dan 3 pilar pertama ini sangat penting sekali.
Ketika kita mengabaikan salah satu saja dari pilar ini, maka kita akan menghasilkan suatu kesimpulan yang pasti salah. Ya. Nah, itu yang terjadi. Banyak sekali teolog yang liberal, walaupun S3, ya, S4, S5, S-teler, dan lain sebagainya, tetapi ketika mereka meragukan Alkitab, mereka sudah mulai dengan metode yang salah. Sehingga mereka bukan mendapatkan kebenaran dari Alkitab, mereka malah mendapatkan keraguan-raguan. Mereka mengkritik Alkitab, mereka berkata bahwa Alkitab salah, atau penulisnya salah, atau penulisnya itu bukan sesuai dengan yang Tuhan berikan otoritas. Sehingga Alkitab ini menjadi buku biasa, bukan lagi firman Tuhan. Jadi, sekarang saya mau menambahkan satu lagi, ini bagian yang keempat. Selain kesatuan Alkitab, wahyu progresif, dispensasi zaman. Nah, sekarang ada yang keempat. Dan saya memberi judul, ini adalah Tuhan memberikan pilihan dan konsekuensinya kepada manusia. Tuhan memberikan pilihan dan konsekuensi pilihan itu kepada manusia. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena ada banyak sekali pertanyaan. Orang belajar Alkitab. Bukan cuma orang Kristen yang belajar Alkitab. Orang agama lain pun belajar Alkitab. Dan mereka bertanya-tanya. Nah, pertanyaan ini sah-sah saja. Mereka bertanya, misalnya, kenapa ada dosa? Ini kan suatu konsep utama di dalam kekristenan. Kenapa ada dosa? Karena kalau tidak ada dosa, maka tidak perlu ada keselamatan dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan, kenapa ada dosa? Kenapa Tuhan membiarkan adanya dosa? Misalnya waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, ya kan? Kenapa mesti Tuhan taruh satu pohon di tengah taman yang tidak boleh dimakan buahnya? Kenapa kalaupun Tuhan taruh di situ, kenapa waktu Hawa mendekati pohon itu, kenapa tidak Tuhan pagari? Kenapa tidak Tuhan cegah jangan sampai Hawa memakan buah itu? Kenapa Tuhan membiarkan ada dosa? Karena kita mengklaim, Alkitab mengklaim bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Allah itu tidak suka akan dosa. Allah tidak mau dosa. Lalu datang dari mana dosa itu? Apakah Allah berkuasa untuk mencegah dosa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini secara tradisional itu membingungkan banyak orang awam biasanya. Dan kalau orang awam disuruh untuk menjawabnya, wah, mungkin jawabannya itu entah, ya nggak tahulah ya, karena begini atau dari sononya, padahal bukan itu jawaban yang bagus. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada orang bahwa memang sudah dari sononya begitu? Harus ada suatu penjelasan yang alkitabiah. Nah, kalau kita gagal memahami ini, maka akan banyak sekali konsep di dalam Alkitab yang menjadi tidak konsisten. Dan ini berbahaya sekali. Nah, ada teologi, kalau di Indonesia mungkin dikenal dengan teologi Reformed, itu memiliki jawaban atas hal ini. Ini sama juga dengan teologi Calvinisme. Mereka menjawab bahwa Allah itu berdaulat, dan penekanan mereka memang seluruh penekanan teologi mereka adalah pada kedaulatan Allah. Jadi Allah itu berdaulat, Allah itu mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada hal sekecil apapun yang lepas atau di luar kendali Allah. Kalau ada sesuatu yang tidak Allah kendalikan, berarti Allah tidak berdaulat atas hal tersebut. Jadi berdasarkan rasionalisasi ini, artinya segala sesuatu itu harus berada di bawah kendali Tuhan. Maka kalau kita tarik lebih lanjut lagi rasionalisasi ini, berarti segala sesuatu yang terjadi, segala peristiwa itu haruslah dikendalikan oleh Tuhan. Dan kalau kita tarik lebih lanjut lagi, berarti setiap pikiran dari manusia, bahkan setiap dosa, itu pun dikendalikan oleh Tuhan. Nah, ini terus terang tidak mampu dijawab oleh teologi Reformed. Mereka terpaksa membuat suatu conundrum atau suatu paradoks. Dan mereka berkata bahwa nyatanya Allah berdaulat dan nyatanya Allah membiarkan dosa.
atau ya mentolerir dosa. Mereka tidak dapat menjelaskan, mereka hanya terima saja. Dan ini selalu ada di dalam teologi mereka. Dalam setiap poin. Ya, total depravity, unconditional election. Kenapa Tuhan memilih sebagian? Ya itu terserah Tuhan. Mereka tidak tahu jawabannya. Walaupun teologi mereka itu sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Mengenai pemilihan yang atau penebusan yang terbatas. Mengapa Tuhan hanya mati atau menebus sebagian orang? Ini tidak bisa mereka jawab. Katanya mereka percaya Tuhan itu mengasihi semua manusia, tetapi nyatanya ada sebagian manusia yang Tuhan tidak tebus. Tuhan menyuruh supaya kita memberitakan Injil, tetapi ada sebagian yang Tuhan tahu, yang Tuhan tidak pilih, tetapi ya mereka tidak tahu kenapa mereka tetap disuruh untuk menginjil orang-orang yang seperti itu. Itulah sebabnya, maka saya katakan bahwa teologi reform ini telah mengabaikan satu atau lebih prinsip utama di dalam penafsiran, sehingga menghasilkan kesalahan di dalam kesimpulan. Memang bagus bahwa mereka menekankan kedaulatan Allah. Itu bagus. Tetapi saking menekankan kedaulatan Allah ini, sehingga akhirnya mereka mengabaikan hal lain. Dan ini menyalahi aturan yang pertama tadi, yaitu kesatuan Alkitab. Dan kesatuan Alkitab berkata bahwa tidak boleh ada kontradiksi. Oleh sebab itu, apa jawabannya? Apa jawabannya? Bagaimana kita tahu, bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu? Makanya, yang keempat ini salah satu prinsip juga di dalam menafsirkan Alkitab, yaitu bahwa Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Tuhan memberikan pilihan plus konsekuensinya. Nah, ini sesuatu yang penting sekali dan harus bersama-sama dengan kedaulatan Tuhan. Bahkan, Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Ini pun adalah kedaulatannya Tuhan. Tuhan berdaulat untuk memberikan pilihan itu kepada manusia. Seandainya Tuhan memilih tidak memberikannya, maka bisa-bisa saja. Tetapi Tuhan berdaulat juga untuk memberikan pilihan itu kepada manusia. Oleh sebab itu, maka dengan adanya dua hal tersebut, bahwa Allah berdaulat dan di dalam kedaulatannya Allah memberikan pilihan kepada manusia. Dua hal ini harus bersama-sama untuk kita pikirkan, untuk kita jadikan landasan. Dua-duanya benar. Baru kita bisa memahami segala sesuatu yang terjadi. Ya. Kalau Tuhan tidak berdaulat, kita bingung. Tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak memberikan pilihan kepada manusia, kita juga bingung. Ini juga kontradiktif. Tidak bisa. Jadi dua-duanya harus berjalan berbarengan. Inilah koin dengan kedua sisinya, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Suhento Liao. Di satu sisi, Allah berdaulat. Di sisi yang lain, manusia diberikan pilihan dan harus bertanggung jawab atas pilihannya itu. Oke? Dan ini akan menjelaskan bahwa manusia membuat pilihan dan Tuhan membiarkan manusia membuat pilihan itu. Oleh sebab itu, kita baca di dalam Alkitab. Misalnya Anda boleh buka di dalam Kejadian pasal 6, ayat 5, ayat 6. Di situ ya, dikatakan bahwa Tuhan kecewa sekali. Tuhan kecewa karena manusia makin jahat. Ya. Dan kecenderungan hatinya adalah ya, membuahkan kejahatan semata-mata. Maka ayat 6, menyesallah Tuhan. Loh, kok Allah bisa menyesal? Ya kan? Karena Alkitab sendiri juga mengatakan bahwa Allah itu bukan manusia yang bisa menyesal. Kalau seandainya teologi reform yang benar bahwa kedaulatan Allah itu mengontrol segala sesuatu dan menetapkan bahwa manusia harus berdosa, berarti termasuk yang di pasal 6 ayat 5 ini, berarti apa itu? Ini kecenderungan hatinya
membuahkan kejahatan semata-mata, ini pun adalah atas kendali Tuhan, atas kontrol Tuhan, atas penetapan Tuhan. Tapi yang benar saja, masakan Tuhan menetapkan atau Tuhan yang mengendalikan sehingga keinginan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata? Yang benar saja. Tidak mungkin. Lalu kemudian lagi kita dapatkan di dalam beberapa ayat di mana Tuhan sakit hati. Coba buka di dalam Ulangan pasal 32 ayat 21. Ya. Ulangan pasal 32. Waduh, ini Tuhan bilang bahwa dia sakit hati nih, ayat 21-nya. Mereka membangkitkan cemburuku yang bukan Allah dengan yang bukan Allah, sorry. Mereka menimbulkan sakit hatiku. Wah, tunggu dulu. Kalau teologi reform yang benar, bahwa Tuhan yang mengendalikan ini, bahwa Tuhan yang menetapkan ini, berarti Tuhan menetapkan supaya manusia membuat dirinya cemburu, Tuhan menetapkan manusia membuat dirinya sakit hati, ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bagaimana Tuhan menetapkan orang untuk membuat Tuhan sendiri sakit hati? Ini hanya bisa dipahami kalau manusia yang memilih dan Tuhan membiarkan manusia membuat pilihan itu. Lalu misalnya lagi di dalam Hakim-Hakim pasal 2. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-12. Ini semua tidak bisa dijawab oleh teologi Calvinisme. Ayat 12 katanya, mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Kalau ini yang Tuhan tetapkan, Tuhan yang menetapkan bahwa mereka meninggalkan Tuhan Allah. Wah, ini luar biasa kacau. Berarti Tuhan yang membuat, yang mengorkestrasi bahwa orang Israel meninggalkan Tuhan. Tidak bisa dijelaskan. Nggak ada banyak lagi. Ya, saya bisa membuka ayat demi ayat di mana manusia membuat pilihan yang menentang Tuhan. Dan ini hanya bisa dijelaskan apabila Tuhan sendirilah yang membiarkan manusia membuat pilihan itu. Dan sekaligus membiarkan manusia menanggung konsekuensi pilihannya. Oke? Bahkan di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19. Ya, di situ jelas-jelas Tuhan menyuruh manusia membuat pilihan. Ya, Ulangan pasal 30. Oh, ini Tuhan yang suruh. Ayat 19-nya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu Tuhan suruh pilihlah apa? Kehidupan. Oh, Tuhan bukan saya yang pilihin buat kamu ya. Kalau Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, berarti Tuhan yang pilihkan dong. Berarti Tuhan yang mengatur supaya manusia pilih apa. Tetapi di sini Tuhan memberikan pilihan itu kepada manusia, dan Tuhan ada kasih pesan, pilihlah kehidupan. Jangan pilih kematian. Pilihlah berkat, jangan pilih kutuk. Berarti Tuhan sengaja membuka kemungkinan. Dua-duanya kemungkinannya ada. Dua-duanya Tuhan berikan pilihan ini. Mau pilih kehidupan, mau pilih kematian, mau pilih berkat, mau pilih kutuk, dua-duanya terbuka. Tapi, kalau kamu memilih kutuk, kalau kamu memilih kematian, maka kamu harus tanggung sendiri konsekuensinya. Ini sesuatu yang sangat alkitabiah. Inilah yang Tuhan inginkan. Di dalam 1 Tawarik pasal 21. Ini. 1 Tawarik pasal 21. Ayat yang ke-10. Saya bacakan lagi, ini singkat aja. Pergilah, katakanlah 3 perkara. Katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Tuhan berikan pilihan kepada Daud. Ya, memang di dalam kehidupan kita sehari-hari,
tidak bisa dipungkiri bahwa kita selalu memiliki pilihan. Saya datang ke sini, saya pilih dulu, saya mau pakai dasi warna apa, saya mau pakai baju warna apa, ya kan? Anda juga menonton ini membuat pilihan mau nonton atau tidak. Kalau ini tiba-tiba muncul di stream Anda atau muncul notifikasinya, Anda mau klik atau tidak, ya. Anda mau bertanya atau tidak, itu semua adalah pilihan. Bahwa manusia diberikan pilihan oleh Tuhan, diberikan kehendak bebas, ini adalah suatu realita yang tidak bisa dibantah dan hanya bisa kita jelaskan berdasarkan, oh ini kedaulatan Tuhan yang memberikan pilihan itu kepada manusia. Tuhanlah yang menciptakan manusia sesuai gambar dan rupanya, memberikan kita akal budi, memberikan kita kemampuan untuk menimbang, untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat, dan dengan memakai akal yang Tuhan berikan itu, memilih. Dan Tuhan menginginkan supaya kita memilih yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah suatu konsep yang sangat-sangat vital sekali. Salah memahami ini akan memimpin kita kepada teologi reform yang hanya menekankan satu hal dan satu hal saja, yaitu kedaulatan Allah, dan lupa bahwa manusia diberikan pilihan oleh Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu, berarti kita percaya Tuhanlah yang menentukan dosa. Ini mau bersilat lidah bagaimanapun, mau diputar balik bagaimanapun, mau digulung-gulung, digiling-giling, mau digelinding-gelindingkan seperti apapun, tidak bisa lari dari kesimpulan bahwa Tuhanlah yang menetapkan Adam berdosa, Tuhanlah yang menginginkan Adam berdosa, Tuhanlah yang menghancurkan manusia dan menghalangi manusia untuk datang kepadanya. Padahal di dalam Matius pasal 11 ayat 14 Tuhan Yesus sudah bilang, ya, berkali-kali aku kepada Yerusalem, berkali-kali aku mau mengumpulkan kamu seperti induk ayam mau mengumpulkan anak-anaknya, tetapi kamu tidak mau. Tuhan menegur manusia yang tidak mau. Berarti Tuhan memberikan pilihan itu. Hanya saja sebagian manusia memilih yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apakah ini bertentangan dengan kedaulatan Tuhan? Tidak. Karena di dalam kedaulatan Tuhanlah Tuhan memberikan pilihan itu. Artinya pilihan manusia itu tidak akan mengurangi kedaulatan Tuhan sedikit pun. Manusia bisa memilih untuk taat. Atau manusia bisa memilih tidak taat. Tetapi Tuhan yang memiliki rencana dan berdaulat penuh bisa menyelesaikan rencananya ini atau bisa mencapai tujuannya. Apapun pilihan manusia. Seandainya manusia memilih untuk taat kepada Allah, maka rencana Allah itu akan terjadi dengan mulus. Ya, akan terjadi dengan begitu indahnya. Kita bisa katakan ini namanya plan A. Tetapi Tuhan yang Maha tahu bahwa manusia bisa saja memilih untuk menolak, sehingga tahu apa konsekuensinya kalau manusia menolak, lalu tahu juga bagaimana untuk mengatur segala sesuatu yang lain, sehingga sekalipun manusia menolak, tujuan Tuhan tetap tercapai. Nah, kita bisa katakan ini namanya adalah plan B. Ya. Kalau kita sebagai manusia, kita membuat rencana, kan? Nah, kita rencana yang kita susun, ini plan A. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana A, maka ada plan B. Ya kan? Nah, kenapa Tuhan tidak bisa begitu? Toh Tuhan ini berdaulat, toh Tuhan itu Maha tahu. Artinya, apapun yang manusia lakukan, Tuhan sudah tahu sebelumnya, dan Tuhan sudah bisa mempersiapkan rencana. Inilah satu-satunya konsep yang bisa menjelaskan peristiwa di dalam Alkitab. Kalau Anda masih ingat, saya minggu lalu menjelaskan tentang dispensasi zaman. Ya. Dan saya menunjukkan kepada Anda satu slide, bagaimana dari penciptaan, kemudian kejatuhan, ya, kemudian sampai Taurat diturunkan, kemudian sampai Yohanes Pembaptis,
Dan pada saat Yohanes Pembaptis itulah, maka janji yang sudah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa mulai dari Kejadian pasal 3 itu, ya, itu digenapi. Semuanya digenapi. Anda boleh lihat di situ, di tengah-tengah di situ Yohanes tampil. Ya. Kemudian, apa yang terjadi? Kalau kita baca di dalam Daniel pasal 9, ada 70 kali 7 masa, dan katanya pada akhir dari 69 kali 7 masa itu, akan ada seorang raja yang tidak ada salah apa-apa yang disingkirkan, dan itu mengacu kepada Yesus. Lalu kemudian sesudah itu, ada tersisa 1 kali 7 masa lagi, dan itu disebut sebagai masa kesusahan Yakub, atau kita kenal hari ini sebagai zaman atau masa tribulasi, yang harusnya terjadi sesudah Yesus disalibkan. Tetapi kenyataannya, realitanya 7 tahun itu belum terjadi. Jadi pertanyaannya di mana? Di manakah kelanjutan dari 69 kali 7 masa itu? Harusnya ada 69 kali 7 diikuti oleh 1 kali 7 masa. Tetapi di mana? Rupanya kita dapatkan itu ditunda. Kita dapatkan di dalam Alkitab, Tuhan tidak segera ya, menjawab pertanyaan murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, mulai dari ayat yang ke-6, mereka bertanya, murid-murid bertanya, Guru, ya, kapan akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan bilang, yang kamu nggak usah tahu waktunya. Karena apa? Karena Tuhan tunda sampai pada saat yang tepat, baru nanti Tuhan akan datang. Ya, berarti ini ditunda. Bukan dibatalkan. Berarti apa yang kita lihat di dalam garis zaman itu, antara minggu ke-69 dan minggu yang ke-70, ini ada suatu zaman yang Tuhan masukkan dan Tuhan selipkan di sini. Ini tidak ada di dalam nubuatan perjanjian lama sebelumnya. Ya. Jadi, datang dari mana ini? Ini rupanya terjadi karena bangsa Israel menolak Mesias mereka. Tuhan sudah janjikan juru selamat dan kirim, tetapi malah Israel tolak. Oleh sebab itu, maka bangsa Israel disingkirkan, lalu kemudian Tuhan berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Dan inilah zaman yang kita hidupi sekarang ini. Nah, ini hanya bisa dipahami kalau kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah rencananya. Atau mungkin kalau kita mau katakan lebih tepat, Tuhan memang sudah merencanakan ini. Berdasarkan pengetahuannya bahwa manusia akan melakukan ini dan itu. Jadi, Tuhan punya satu rencana untuk kalau manusia memilih, taat. Tetapi Allah punya rencana yang lain untuk kalau manusia memilih tidak taat. Ini yang saya katakan tadi, plan A dan plan B. Sehingga kalau Alkitab ya mengatakan bahwa ya misalnya di dalam Matius pasal 11 ayat 14 tadi ya, Tuhan Yesus bilang jika kamu mau menerimanya, ia adalah Elia. Nah, ini tentang Yohanes Pembaptis. Berarti kenapa ada kata jika di situ? Berarti ada kemungkinan bahwa ya, dia bisa jadi Elia atau bisa jadi bukan Elia, sesuai dengan nubuatan. Nah, kok bisa jadi, lalu bisa jadi juga bukan? Ya tentu karena Tuhan, ingat sekali lagi, memberikan pilihan. Jika kamu mau menerimanya. Berarti Tuhan kasih pilihan ini, mau menerima atau tidak, dan Tuhan akan bertindak sesuai dengan pilihan manusia. Artinya pilihan manusia itu ada konsekuensinya. Jadi, sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti satu hal yang sangat penting. Bahwa di dalam menafsirkan Alkitab, tidak boleh ada kontradiksi. Teologi reform yang menekankan kedaulatan Allah, dan yang akhirnya membuat kesimpulan yang aneh sekali, yaitu bahwa Allah memilih segala sesuatu, atau bukan memilih, menetapkan segala sesuatu sejak sebelum dunia dijadikan. Ini akhirnya membawa kita kepada kesimpulan yang makin lama makin aneh dan makin bertentangan dengan firman Tuhan.
Sehingga akhirnya kita dipaksa untuk menerima bahwa Allah lah yang menetapkan dosa. Kita dipaksa untuk menerima saja, mengamini, mengimani bahwa Allah lah yang menetapkan kejahatan, bahwa Allah menginginkan manusia melakukan kejahatan. Dan bahwa Allah tidak menginginkan sebagian orang untuk masuk surga, malah menetapkan mereka untuk masuk neraka tanpa melihat apapun, secara unconditional. Ini sama sekali tidak alkitabiah. Lalu apa yang alkitabiah? Kesimpulan yang alkitabiah adalah bahwa Tuhan memang berdaulat, tetapi Allah di dalam kedaulatannya itu memberikan manusia pilihan. Dan di dalam pilihan itu, ya, ini sebenarnya teologi reform juga percaya bahwa manusia bisa memilih. Hanya saja mereka percaya bahwa pilihannya itu sudah Tuhan tentukan. Lalu kemudian timbul pertanyaan lagi kan, kalau pilihan itu sudah Tuhan yang tentukan, kenapa manusia harus menanggung konsekuensinya? Kalau misalnya ada orang yang merampok bank, dan perampokan kejahatan itu timbul dari penetapan Tuhan, maka bagaimana dia bisa disalahkan? Karena itu Tuhan yang tetapkan, itu Tuhan yang mengontrol dia, Tuhan yang sudah, tanda kutip, memprogram dia untuk melakukan itu. Bagaimana dia disuruh bertanggung jawab? Jadi, kalau Tuhan kasih pilihan kepada manusia, maka Tuhan harus juga memberikan konsekuensinya kepada manusia. Kalau Tuhan tidak memberikan pilihan kepada manusia, artinya Tuhan yang membuatkan pilihan itu bagi manusia, maka seharusnya manusia juga tidak diberikan konsekuensinya. Oleh sebab itu, ini koin dengan kedua sisinya, plan A, plan B. Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Ini merupakan suatu konsep yang sangat vital untuk kita bisa menjawab pertanyaan, atau kita bisa menjelaskan Alkitab dengan tanpa kontradiksi. Oke? Saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya bagi para sahabat kebenaran. Baik, terima kasih Dr. Andrew atas pemaparan pembahasan kita di sore hari ini, dan semoga sahabat kebenaran dapat mengerti kebenaran ini dan mereka share kepada sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Baik, sahabat kebenaran, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali, apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mengirim pertanyaan Anda melalui kolom komentar atau melalui WA call kami, yaitu 081192222313. Baik, sahabat kebenaran, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen, kali ini kami memperkenalkan satu buku terbitan terbaru dari Grace International Theological Seminary yang ditulis oleh Dr. Stephen N. Stanley dengan judul Kerajaan yang Dijanjikan. Nah, saya akan bocorkan sedikit isi dari buku ini ya. Penjelasannya seputaran janji kerajaan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kapan pengangkatan terjadi? Apa itu tribulasi? Penjelasan penghakiman sangkakala, penghakiman cawan, kembalinya Kristus ke bumi, dan penghakiman-penghakiman lainnya. Dan tentu masih banyak lagi penjelasan-penjelasan penting di dalam buku ini. Buku ini menyajikan kepada pembaca sekalian melalui pembahasan yang alkitabiah, dengan pemaparan yang induktif, apa isi dari pengharapan umat Allah sepanjang zaman dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bagi Anda yang tertarik dengan buku ini, harganya terjangkau loh. Anda dapat hubungi di toko buku Grace di 021647141556 atau di nomor 081315863518. It's a song all the angels cannot sing. I once was lost, amazing grace, but now I'm found, now I'm found.
Baik, sahabat kebenaran, kembali lagi bersama kami dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya, Pak Andrew. Ya. Dan baik, langsung saja untuk menghemat waktu ya. Kita masuk saja pertanyaan dari Pak Tobito Obi. Wah, ini Pak Tobito Obi ini Top fan. iya. Luar biasa sekali, rajin sekali bertanya, dan semoga pertanyaan ini dapat dijawab dengan baik dan Pak Tobito Obi nanti dapat mengerti dengan baik. Dan jangan lupa share ke teman-teman atau saudara dimanapun mereka berada. Baik, pertanyaan yang pertama, Maranatha, Pak Andrew. Maranatha. Kalau ada bayi yang lahir cacat, apakah sejak kekekalan bayi itu sudah direncanakan Tuhan untuk terlahir cacat? Jadi apapun yang dilakukan oleh ibunya tetap lahirnya cacat. Oke. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini Pak Tobito Obi ini salut juga saya. Ya, Anda bertanya terus, moga-moga ini sahabat kebenaran. Semuanya, bukan hanya Pak Tobito, ini memiliki hati yang ingin sungguh mencari kebenaran. Ya. Dan bukan hanya bertanya saja, tetapi kalau sudah ketemu kebenaran itu, membelinya, ya kan? Seperti yang dari judul acara kita ini, Belilah Kebenaran. Oke, jadi ini pertanyaannya cukup menarik juga, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa Tuhan memberikan pilihan kepada manusia, lalu kemudian membiarkan konsekuensi pilihan itu terjadi. Ya. Artinya manusia bisa saja membuat pilihan yang buruk, lalu kemudian pilihan yang buruk itu mengakibatkan akibat yang buruk. Ya. Jadi, apakah Tuhan sudah tahu sebelumnya apa pilihan manusia yang buruk itu? Tahu. Dan apakah Tuhan sudah tahu sebelumnya apa akibatnya yang buruk itu? Tahu. Sejak kapan? Ya, sejak kekekalan. Ya kan, Tuhan Maha tahu. Apakah Tuhan menetapkannya? Tidak harus. Ya. Ketetapan Tuhan adalah bahwa manusia dikasih pilihan, dan pilihan itu akan melahirkan konsekuensi, dan Tuhan akan membiarkan manusia menjalani konsekuensi itu. Begitu. Jadi itulah ketetapan Tuhan. Bukan Tuhan menetapkan, oke, ini ada bayi yang lahir cacat. Bukan seperti itu. Ya. Bayi bisa lahir cacat karena macam-macam faktor. Ada yang lahir cacat karena defisiensi, misalnya pada waktu hamil, ya, defisiensi asam folat, defisiensi amino acid tertentu dan lain sebagainya, atau ada mutasi, atau ada penyakit bawaan, penyakit genetik. Ya. Nah, semuanya Tuhan ketahui, tetapi tidak harus Tuhan yang menetapkannya. Begitu. Jadi tidak tepat kalau kita katakan Tuhan yang menetapkan itu secara spesifik untuk setiap kasus. Saya tidak katakan bahwa Tuhan tidak mungkin menetapkan kasus per kasus. Kalau Tuhan mau mah boleh-boleh saja. Ya, terserah Tuhan. Tetapi yang Tuhan pasti tetapkan adalah bahwa manusia dikasih pilihan. Dan pilihan manusia itu kadang-kadang membawa konsekuensi. Anaknya cacat atau apa. Kadang-kadang ada nggak yang orang tuanya tidak tahu, orang tuanya tidak sadari, lalu kemudian terjadi? Ya bisa saja. Bisa nggak itu merupakan suatu konsekuensi dari pilihan orang tuanya? Bisa juga. Walaupun orang tuanya tidak menyadari konsekuensi pilihannya atau tidak menyadari bahwa itu pilihan sama sekali. Ya. Ada yang kurang bijaksana, lalu kemudian merokok pada saat mengandung, atau minum minuman keras waktu saat mengandung, atau apalah ya, kita tidak tahu. Itu bisa nggak membawa penyakit, membawa pengaruh, kecacatan, dan lain sebagainya? Bisa. Tidak harus Tuhan yang menetapkannya. Oke? Kira-kira seperti itu. Tapi, walaupun Tuhan sudah tahu, Tuhan bisa memakai itu di dalam rencananya. Itulah sebabnya ada satu orang yang buta yang Tuhan sembuhkan. Waktu orang tuanya atau waktu murid-muridnya tanya, ini salah siapa? Salah orang ini sendiri, ya? Atau salah orang tuanya, atau salah siapa? Tuhan bilang bukan salah siapa-siapa. Bisa jadi kadang-kadang ada hal buruk yang terjadi yang bukan salah siapa-siapa secara langsung. Tetapi di dalam kemahatauan Tuhan dan di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa membuat suatu rencana yang memakai hal tersebut sehingga menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Oke? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andrew
atas jawaban dari pertanyaan Pak Tobito Obi. Masih pertanyaan dari Pak Tobi. Ini pertanyaan yang kedua, kalau ada anak yang lahir cacat, maka apa respon ibu yang cocok ke Tuhan untuk dikatakan dari pernyataan berikut ini? Yang pertama, Tuhan yang berkehendak dan merencanakan lahirnya anak ini cacat. Kita hanya perlu taat dan bersyukur untuk rencana Tuhan. Kedua, bayi ini lahir cacat karena saya yang kurang menjaga kesehatan selama hamil. Ketiga, mungkin karena saya banyak melakukan dosa maka diberikan hukuman. Yang mana yang tepat dikatakan, Pak? Bisa tiga-tiganya tepat. Ya kasus per kasus lah, ya kita nggak tahu. Kalau Tuhan mengizinkan, ya benar juga. Ya. Tapi mungkin bukan Tuhan yang berkehendak atau merencanakan harus seperti itu. Ya, bukan Tuhan yang menginginkannya. Tuhan memang ingin dia cacat. Ya. Ini ada satu bayi ini ya, saya mau dia cacat lahirnya. Mungkin bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Maksudnya Tuhan mengizinkan konsekuensi dari hukum fisika, hukum biologi, ya, hukum genetika, dan lain sebagainya. Membiarkan itu mempengaruhi jalannya kehamilan, perkembangan anak, dan lain sebagainya. Tuhan membiarkan hukum-hukum yang sudah Tuhan tetapkan itu berjalan seperti semestinya. Ya Tuhan mengizinkannya. Ya, jadi respon yang tepat adalah, sesungguhnya adalah apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Ya, nomor satu bukan diaborsi. Karena itu adalah suatu nyawa manusia. Dan bagaimanapun itu adalah nyawa manusia, dan Tuhan menciptakan itu di dalam gambar dan rupanya. Seberapa dia cacat pun, tetapi dia diberikan nyawa oleh Tuhan. Nyawanya berasal, rohnya berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan diaborsi. Dan tentu harus ya sesuai dengan masing-masing kasus ya, untuk menilai ini salah saya atau bukan. Kalau salah saya ya diperbaiki. Ya. Kalau saya ada melakukan dosa dan lain sebagainya, ya introspeksi diri, jangan berdosa lagi. Diperbaiki seperti itu, ya kira-kira. Ya, baik, terima kasih Pak Andrew. Dan sekarang pertanyaan yang ketiga mengenai kelahiran, apakah Albert Einstein sudah pasti lahir dari Ibu Ani yang menikah dengan ayah Ari, ataukah bisa saja Albert Einstein ini lahir dari Ibu Ani yang menikah dengan ayah Agus? Apakah Albert Einstein sudah pasti akan lahir di dunia ini? Artinya Tuhan sudah merencanakan untuk menciptakan keberadaan Albert Einstein, namun mengenai waktu, siapa ibunya, siapa ayahnya itu tanggung jawab manusia. Atau Albert Einstein ini bisa saja tidak terlahir di bumi ini. Ya, sekali lagi, ketika Tuhan menciptakan manusia, itu Tuhan ciptakan Adam. Lalu dari Adam, Tuhan ciptakan Hawa. Tetapi yang Tuhan ciptakan langsung itu, yang dari tanah itu, ya, itu Adam saja. Dan di dalam Adam sudah Tuhan ciptakan suatu potensi untuk menghasilkan keturunan. Jadi, yang Tuhan ciptakan adalah Adam dengan potensi keturunannya. Ya. Dan ketika Adam diciptakan dengan semua potensinya itu, Tuhan sudah tahu semua potensinya dan semua ujung dari potensinya itu. Dan Tuhan sudah tahu apa atau siapa saja yang akan lahir dari potensi Adam, dari benih Adam. Dan dari benihnya Adam. Ya, pokoknya itu potensinya Adam. Itu yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan sudah tahu semuanya sebelumnya. Dan ketika Tuhan ketahui semuanya itu, sebelum Tuhan ciptakan Adam, itu Tuhan tetap ciptakan juga. Berarti Tuhan sudah melihat semuanya dari awal sampai akhir. Tuhan sudah tahu ujung-ujungnya A sampai Z. Dan Tuhan sudah siapkan rencana untuk semua kemungkinan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan semua kemungkinannya sudah Tuhan siapkan. Dan Tuhan mengetahui itu, ya, karena Tuhan sudah merencanakan Tuhan akan menciptakan hukum-hukum, ya, bagaimana sih reproduksi itu. Ya, kemudian ada sperma yang bertemu dengan sel telur,
Ada banyak sperma, tapi cuma satu yang akan berhasil membuahi dan lain sebagainya. Semua hukum itu Tuhan yang tetapkan. Dan kalau Tuhan biarkan itu berjalan, Tuhan tahu yang mana sperma yang akan membuahi, dan siapa yang akan dihasilkan, sifatnya nanti akan seperti apa. Itu semua merupakan bagian dari pengetahuan Tuhan. Ya. Nah, Tuhan tidak harus menetapkan satu persatu. Tidak harus. Karena waktu Tuhan menciptakan, Tuhan ciptakan Adam bersama dengan semua potensi Adam. Segala potensi Adam sudah Tuhan ciptakan. Ya, itu yang Tuhan tetapkan. Tidak harus satu persatu. Begitu. Baik, terima kasih Pak Andrew. Dan semoga Pak Tobito Obi dapat senang sekali atau puas ya dengan jawaban yang telah dipaparkan oleh Pak Andrew. Baik, saat ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Haryanto Rambang. Apakah orang percaya atau tidak percaya pada Tuhan Yesus itu sudah ditetapkan oleh Allah? Orang percaya atau tidak percaya sudah ditetapkan atau bukan ya? Ya, oke. Coba tadi, saya ada kutip tadi di Lukas 13 ayat 34. Coba ini dibaca deh. Ya. Bro Darmawan, boleh. Lukas 13. Ya, Lukas 13 ya. 34. Lukas 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Berarti Tuhan mau mengumpulkan, hanya saja mereka yang tidak mau, ya kan? Jadi Tuhan mau orang-orang ini percaya kepadanya, tetapi mereka tidak mau. Jadi Tuhan mau menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mau. Jadi sesuai dengan ayat ini dan banyak ayat yang lainnya, kita tahu bahwa Tuhan tidak menetapkan itu, tetapi Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Begitu. Ya. Tuhan suruh manusia pilih. Pilihlah pada hari ini. Di Yosua pasal yang ke-24. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah. Oke? Ya. Terima kasih Pak Andrew atas jawaban dari Pak Haryanto. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ramon Julio. Selamat sore Pak Andrew. Selamat sore Pak Andrew. Selamat sore. Saya ada pertanyaan. Apakah setelah manusia telah masuk surga, manusia masih bisa jatuh dalam dosa karena kehendak bebasnya? Seperti malaikat jatuh dalam dosa karena kehendak bebasnya, ingin menyamai Tuhan. Terima kasih Pak Maranatha. Ya, Maranatha juga. Udah selamat sore Maranatha juga. Lengkap nih. Ya, pertanyaannya sangat menarik sekali. Ya. Pak Ramon. Jadi, ketika manusia di bumi ini, ya, atau mungkin lebih tepatnya, waktu manusia pertama kali diciptakan, manusia itu berada di dalam satu kondisi di mana dia itu posisinya kudus. Ya. Dan hatinya juga masih kudus. Karena baru diciptakan, belum ada dosa, belum melakukan dosa. Berarti posisinya sebagai orang kudus. Dan juga hatinya masih hati orang kudus. Tetapi masih ada satu, yaitu Tuhan mau supaya manusia mempunyai karakter yang kudus. Jadi karakter yang kudus ini bukan diciptakan atau diberikan. Karena karakter ini harus diuji, harus dibentuk, ya, harus dibuktikan. Baru itu namanya karakternya kudus. Nah, kita tahu bahwa Adam gagal ujiannya. Berarti karakternya tidak kudus. Ya. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, hatinya menjadi hati dosa. Posisinya posisi orang berdosa, karakternya karakter orang berdosa. Dan kita sebagai anak-anak Adam, kita mewarisi hal tersebut. Kita mewarisi tubuh yang tercemar oleh dosa. Kita mewarisi hati yang tercemar oleh dosa. Kita mewarisi posisinya sebagai orang berdosa. Jadi, selama di bumi ini, kita masih penuh dengan nafsu kedagingan kita.
kita masih digoda oleh nafsu kedagingan kita, dan kita jatuh terus-menerus, dan kita berulang kali melakukan apa yang tidak kita inginkan, seperti kata Paulus. Ya. Jadi, kita di dunia ini masih mengalami semua itu, karena kita masih di dalam suatu proses. Ya, kita masih menguduskan karakter kita, ya, kita berusaha. Walaupun posisi kita sudah kudus, karena kita sudah digantikan oleh Tuhan Yesus, hati kita juga sudah kudus, karena sudah diubah oleh Tuhan, diberikan hati yang baru, tetapi karakter kita masih harus dibuktikan. Nah, inilah yang akan nanti menjadi kudus juga, atau menjadi terbukti ketika kita nanti masuk surga. Jadi ketika nanti kita masuk surga, maka karakter kita juga akan kudus. Selain posisi dan hati kita adalah kudus, maka karakter kita juga akan kudus, maka kita tidak lagi pakai tubuh jasmani yang punya nafsu kedagingan. Oleh sebab itu kita tidak digoda lagi oleh nafsu kedagingan kita. Dan kita sudah memiliki karakter yang kudus. Maka Tuhan di dalam kemahatauannya yang bisa melihat sampai kekekalan, lumayan jauh ya kekekalan, Tuhan bisa melihat sampai kekekalan. Tuhanlah yang mengatakan bahwa nanti kalau kita sudah masuk surga, kita akan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Nah, saya percaya saja. Kalau Tuhan bilang kita akan hidup dengan Dia bersama dengan Dia selama-lamanya, saya percaya. Ya. Kalau Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah tahu, misalnya, bahwa kita tidak akan berdosa lagi, saya percaya saja. Ya tentu kita menjelaskannya karena ya karakter kita sudah menjadi karakter orang kudus. Karena kita tidak lagi digoda oleh tubuh jasmani atau nafsu kedagingan kita lagi. Tetapi intinya adalah bahwa Tuhan sudah melihat dan Tuhan sudah mengetahui. Dan entah apa lagi ya, yang memastikan bahwa nanti kita di surga tidak akan berdosa lagi. Oke, nah ini sebenarnya ada penjelasan yang lebih mendetil, tetapi mungkin terlalu lama dan panjang karena persiapan penjelasannya itu lumayan panjang. Ini saya jelaskan di dalam mata kuliah soteriologi. Ya. Nah, kalau Anda berminat, Anda silakan. Ini kebetulan di semester ini baru dibuka kelas tentang soteriologi. Ya, di GITS, Anda boleh datang sebagai pendengar untuk bertanya, ya, untuk mengikuti penjelasan-penjelasan mengenai doktrin keselamatan. Terima kasih Pak Andrew. Ini ada lagi pertanyaan dan lanjutan dari pertanyaan dari Pak Haryanto Rambang tadi, Pak. Dan ini juga merupakan pertanyaan terakhir. Pak, dari Pak Haryanto yang melanjutkan pertanyaan tadi yang berhubungan dengan Yohanes pasal 6 ayat 44. Tidak seorang pun datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa, dan seterusnya. Berarti orang yang percaya atau nggak percaya sudah ditentukan Allah. Berdasarkan ayat itu, Pak. Dia mengutip ayat yang Yohanes pasal 6. Nah, boleh coba dibaca itu. Ya, saya akan bacakan, ada di screen. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Oke. Jadi, kalau menurut Yohanes 6 ayat 44, tidak ada orang yang datang kepada Bapa jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Pertanyaannya sekarang adalah, semua orang ditarik atau berapa banyak orang yang ditarik oleh Bapa? Coba dibaca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 44 nggak salah. Ya. Bukan. Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12, ya. Ya, Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Oh, sebagiannya? Bagaimana? Itu dikatakan apa? Sebagian bukan? Menarik sebagian kah? Atau menarik orang pilihan saja? Atau menarik orang-orang percaya saja? Tidak, dikatakan aku akan menarik semua orang. Di situ bukan dikatakan semua jenis orang. Tidak ada kata jenis di situ. Semua tipe orang, semua golongan orang tidak ada. Ya, itu semua adalah semua orang. Oke,
kalau kita baca dengan sederhana tanpa kita tambah-tambahkan, maka Tuhan atau Allah Bapa menarik semua orang datang kepadanya. Hanya saja ada yang tidak mau datang. Tuhan tarik. Nah, sekali lagi, kalau ada yang bertanya, loh Tuhan sudah tarik, kok masih nggak datang juga? Berarti tarikan Tuhan gagal. Berarti Tuhan bisa gagal. Padahal katanya kalau Allah itu maha kuasa, maka tidak mungkin gagal. Masalahnya adalah Tuhan kasih pilihan itu kepada manusia. Kalau maunya teologi reform, adalah Tuhan tidak kasih pilihan itu. Kalau Tuhan sudah tarik, maka nggak ada pilihan lagi. Nah, makanya itu namanya irresistible grace, tidak bisa ditolak. Kalau Tuhan sudah tunjuk, kalau Tuhan sudah pilih, nggak bisa ditolak. Itu berarti tidak punya pilihan. Manusia yang sudah dipilih tidak bisa memilih. Sekali lagi, ini tidak konsisten dengan realita yang kita tahu bahwa manusia bisa memilih. Juga tidak konsisten dengan himbauan Tuhan yang menyuruh manusia memilih. Oleh sebab itu kita tahu bahwa Tuhan memberikan pilihan itu, dan Tuhan membiarkan manusia hidup dengan konsekuensi pilihannya. Ya, Tuhan tarik dia tolak. Ya sudah, silakan. Konsekuensi dari menolak itu ya maut. Ya nggak apa-apa. Tuhan yang sudah kasih pilihan, dan Tuhan biarkan dia hidup dengan konsekuensi itu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Indro atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kebenaran. Dan bagi sahabat kebenaran yang belum dijawab pertanyaannya, jangan khawatir, pasti akan dijawab oleh ketiga narasumber kita apabila Anda bergabung dengan grup WA yang terdapat linknya di kolom komentar Facebook saat ini. Anda tinggal klik saja dan otomatis Anda akan bergabung secara otomatis di grup tersebut. Baik, saat ini kita akan mengakhiri perjumpaan kita, namun sebelum kita mengakhirinya, saya akan memberikan kesempatan kepada Dr. Andrew Liao untuk memberikan statement penutup. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah satu prinsip yang sangat penting yang akan menghindarkan kita dari begitu banyak ketidakkonsistenan penafsiran Alkitab. Jangan sampai kita jatuh ke dalam ketidakkonsistenan teologi reformed yang percaya bahwa Allah berdaulat, Allah maha kasih, tetapi sekaligus percaya juga bahwa Allah membenci sebagian orang dan menetapkan sebagian orang untuk masuk neraka, dan tidak mau memberikan mereka kesempatan untuk percaya, untuk masuk surga. Dan Tuhan yang menetapkan dosa. Jadi percaya Allah itu kudus, tetapi di sisi yang lain, di sisi yang sama, percaya bahwa Allah menetapkan, menginginkan, merencanakan, mengendalikan manusia berdosa. Jadi itu sama sekali tidak cocok. Itu kontradiktif. Itu merupakan itu penghinaan, penistaan, pemfitnahan terhadap Allah yang saya percayai di dalam Alkitab. Anda tidak harus mempercayai itu. Ya, Anda tidak harus memegang kedua sisi paradoks itu. Ada yang bisa mengharmoniskannya. Ini tidak harus menjadi paradoks. Yaitu apabila Tuhan memberikan manusia pilihan dan membiarkan manusia hidup dengan konsekuensi pilihannya itu. Oke, ini barulah yang keempat. Masih ada yang kelima nanti. Nah, ini harus disimpan untuk sesi yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak Indro statement penutup yang Anda sampaikan. Baik sahabat kebenaran dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di sore hari ini, dan semoga kebenaran di sore hari ini dapat dimengerti dengan baik, dan jangan lupa sebarkan kepada saudara atau sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Baik, akhir kata saya mengucapkan selamat sore, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.